Pergi ke taman memetik melati. Bunga indah harum mewangi. Assalamualaikum teman sejati. Mari belajar dengan hati yang suci. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenal printer 3D dan penggunaannya dengan Repetier Host. Materi ini penting untuk dipahami karena teknologi manufaktur modern semakin berkembang pesat. Salah satunya adalah penggunaan 3D printing yang mampu merealisasikan rancangan digital menjadi produk nyata. Melalui perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar, fungsi, serta langkah-langkah pengoperasian printer 3D menggunakan perangkat lunak Repetier Host sebagai salah satu aplikasi pendukungnya. Apa itu printer 3D? Printer 3D merupakan salah satu inovasi terbesar dalam dunia teknologi manufaktur modern. Alat ini berfungsi untuk mengubah desain digital, yang awalnya hanya berupa model 2 dimensi di komputer, menjadi objek fisik nyata dengan bentuk 3 dimensi. Prosesnya tidak sama dengan mesin konvensional yang biasanya memotong atau mengurangi material, melainkan dengan cara menumpuk material lapis demi lapis. Metode ini dikenal sebagai additive manufacturing atau manufaktur aditif. Konsep aditif berarti sesuatu dibangun dengan menambahkan material sedikit demi sedikit hingga membentuk objek lengkap. Dengan pendekatan ini, desain yang rumit dan kompleks sekalipun dapat diwujudkan secara presisi, bahkan yang sulit dicapai dengan metode manufaktur tradisional seperti pemotongan, pengecoran, atau pembubutan. Teknologi printer 3D telah membawa revolusi besar di berbagai bidang industri karena fleksibilitas dan efisiensinya. Dalam dunia industri, ia banyak digunakan untuk rapid prototyping, yaitu pembuatan prototipe cepat yang memungkinkan insinyur maupun desainer menguji ide produk tanpa harus menunggu lama atau mengeluarkan biaya besar. Selain itu, printer 3D sangat membantu dalam produksi suku cadang presisi, sehingga mendukung sektor otomotif, dirgantara, dan manufaktur alat-alat medis. Bahkan, pada bidang bioteknologi, teknologi ini diaplikasikan untuk mencetak organ buatan atau jaringan biologis yang dapat membantu dunia kesehatan. Keunggulan utama printer 3D adalah kemampuannya menciptakan bentuk kompleks dengan waktu relatif singkat dan efisiensi tinggi. Inilah yang membuatnya menjadi salah satu alat inovasi modern yang tidak ternilai, baik untuk penelitian, industri, maupun pendidikan. Bagaimana printer 3D bekerja? Model digital 3D. Tahap pertama adalah pembuatan desain objek menggunakan perangkat lunak CID, Computer Aided Design. Dalam tahap ini, desainer atau engineer membuat model digital 3 dimensi sesuai kebutuhan, misalnya produk, suku cadang, atau prototipe. Setelah desain selesai, model tersebut diekspor ke dalam format standar seperti STL atau OBJ yang dapat dikenali oleh printer 3D. Tahap ini sangat penting karena kualitas hasil cetak sangat bergantung pada ketelitian model digital yang dibuat. Transformasi G-code. Setelah model digital selesai, langkah berikutnya adalah mengubah file STL OBJ menjadi G-code dengan bantuan perangkat lunak Slicer. G-code merupakan bahasa instruksi yang berisi detail setiap perintah untuk printer, seperti jalur pergerakan nozzle, kecepatan, suhu, serta jumlah material yang harus diekstrusi. Proses leaching ini memastikan printer dapat memahami bagaimana membangun objek lapis demi lapis sesuai dengan desain asli. G-code inilah yang menjadi peta kerja printer 3D. Pencetakan lapis demi lapis. Tahap terakhir adalah proses pencetakan fisik. Printer 3D membaca G-code lalu menjalankan instruksi secara otomatis. Nozzle akan bergerak mengikuti koordinat yang ditentukan sambil mengekstrusi material, biasanya plastik PLA, ABS, atau PET. Material tersebut diletakkan lapis demi lapis hingga membentuk objek 3 dimensi yang utuh. Karena dilakukan secara presisi, printer 3D mampu menghasilkan bentuk yang sangat detail, bahkan untuk desain kompleks yang sulit dibuat dengan metode manufaktur tradisional.
Material umum pada printer 3D meliputi PLA, ABS, dan PET. PLA ramah lingkungan, mudah dicetak, dan cocok untuk prototipe atau model edukasi, namun kurang tahan panas. ABS lebih kuat, tahan benturan, dan tahan panas, sehingga sering dipakai untuk suku cadang dan casing elektronik, tetapi lebih sulit dicetak dan butuh suhu tinggi. PET menggabungkan keunggulan PLA dan ABS, mudah dicetak, kuat, tahan benturan, serta tahan kelembapan. Selain itu, terdapat material khusus seperti coklat, logam, hingga bioing yang digunakan untuk mencetak makanan, komponen mesin, atau organ buatan. Mengenal Repetier Host, software pengendali printer 3D. Sekarang saya jelaskan secara mendalam mengenal Repetier Host, software pengendali printer 3D. Pertama, kontrol terpadu. Repetier Host merupakan software all-in-one yang dirancang khusus untuk memudahkan pengguna mengendalikan printer 3D dari satu antarmuka terpusat. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat memantau status mesin, mengatur parameter cetak seperti suhu nozzle, suhu bed, kecepatan, serta jalur pergerakan nozzle. Dengan sistem kontrol terpadu ini, proses pencetakan menjadi lebih efisien karena semua fungsi dapat diakses langsung tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan atau perangkat terpisah. Berikutnya, manajemen model. Fitur manajemen model pada Repetier Host memungkinkan pengguna mengimpor berbagai file model 3D dalam format standar seperti STL atau OBJ. Setelah model dimasukkan, pengguna bisa mengatur orientasi, skala, posisi, dan tata letaknya di atas virtual print bed. Hal ini sangat penting untuk memastikan model dicetak dengan optimal, mencegah kesalahan posisi, dan menghemat material. Proses ini juga membantu pengguna melihat pratinjau sebelum switching, sehingga kesalahan dapat diminimalisir sejak awal. Berikutnya, switching terintegrasi. Repetier Host dilengkapi switcher bawaan yang mendukung aplikasi populer seperti Slick 3R, Cura Engine, dan Skein4G. Dengan fitur ini, pengguna dapat langsung mengubah model digital menjadi file G-code yang bisa dibaca printer 3D tanpa perlu aplikasi tambahan. Keunggulan switching terintegrasi adalah kemudahan dalam pengaturan parameter cetak, seperti ketebalan lapisan, infill, kecepatan, dan pola support. Semua dapat dilakukan langsung dari Repetier Host sehingga alur kerja menjadi lebih cepat, praktis, dan terorganisir. Berikutnya adalah dukungan multi-extruder. Repetier Host mendukung penggunaan multi-extruder hingga 16 nozzle, sebuah fitur yang sangat berguna bagi printer FDM canggih. Dengan multi-extruder, pengguna dapat mencetak objek dengan material berbeda dalam satu proses, misalnya mencampur PLA dengan support material larut air, atau mencetak objek berwarna ganda multiwarna. Dukungan ini juga ideal untuk mencetak objek multimaterial yang kompleks. Fitur ini menjadikan Repetier Host sangat fleksibel, baik untuk kebutuhan eksperimen, riset, maupun produksi. Berikut langkah penggunaan printer 3D. Yang pertama, instalasi dan konfigurasi awal Repetier Host. Langkah pertama adalah mendapatkan perangkat lunak Repetier Host. Anda dapat mengunduhnya secara gratis dari situs resmi Repetier. Pastikan untuk memilih versi yang sesuai dengan sistem operasi komputer Anda, baik itu Windows, Linux, atau Mac. Untuk pengguna Windows, pastikan .NET Framework 4 atau versi yang lebih baru sudah terinstall. Bagi pengguna Linux dan Mac, Mono adalah prasyarat yang diperlukan. Kedua komponen ini penting agar Repetier Host dapat berjalan dengan baik di sistem Anda. Setelah instalasi selesai, buka aplikasi dan navigasikan ke bagian Printer Settings. Di sini, Anda akan mengonfigurasi koneksi printer Anda. Atur koneksi USB dan pastikan baud rate disetel ke 250.000.
Ini adalah kecepatan komunikasi standar untuk sebagian besar printer 3D. Terakhir, masukkan parameter spesifik printer Anda sesuai dengan jenis dan modelnya untuk memastikan kompatibilitas yang sempurna. Langkah berikutnya adalah import dan penataan model 3D. Pertama, import model. Mengimpor model adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses pencetakan 3D. File model biasanya berbentuk STL atau OBJ, karena dua format ini paling banyak didukung software switching seperti Repetierhost. Pada tahap ini, pastikan model 3D yang akan digunakan sudah benar-benar bersih dari kesalahan geometri, seperti permukaan berlubang, duplikasi mesh, atau bagian yang tumpang tindih. Kesalahan kecil seringkali menyebabkan kegagalan cetak atau hasil akhir yang cacat. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan pengecekan dan perbaikan file dengan software desain 3D atau aplikasi khusus Reaper Mesh sebelum diimpor ke Repetierhost. Hal ini memastikan proses switching berjalan lancar dan hasil cetak akurat. Berikutnya adalah atur posisi dan skala. Setelah model berhasil diimpor, secara otomatis ia akan muncul di area Virtual Print Bed pada Repetierhost. Di sini pengguna memiliki kendali penuh untuk menyesuaikan posisi, skala, dan rotasi model. Pengaturan ini penting untuk menyesuaikan ukuran model dengan kapasitas printer yang digunakan, serta memastikan bagian penting model berada dalam orientasi yang optimal. Misalnya, rotasi model dapat mengurangi kebutuhan support material sehingga lebih hemat bahan dan mempercepat proses pencetakan. Selain itu, mengatur skala memungkinkan pengguna mencetak versi lebih kecil atau lebih besar dari model tanpa harus mengedit ulang file aslinya. Penataan yang tepat juga mencegah kegagalan cetak akibat model keluar dari batas area cetak. Dan yang terakhir adalah optimasi ruang cetak. Tahap optimasi dilakukan agar area print bed digunakan seefisien mungkin. Repetierhost memiliki fitur auto position yang dapat secara otomatis menata beberapa model sekaligus pada area cetak. Ini sangat berguna ketika pengguna ingin mencetak banyak objek dalam satu kali proses, sehingga waktu dan material dapat dihemat. Dengan menata model secara efisien, kemungkinan tabrakan atau overlapping antar model bisa dihindari. Optimasi juga membantu memastikan alur cetak berjalan lebih lancar, terutama untuk printer dengan volume cetak terbatas. Jika dilakukan manual, pengguna bisa menyesuaikan tata letak model sesuai kebutuhan produksi, misalnya memisahkan bagian kecil dan besar agar proses pendinginan lebih merata. Intinya, optimasi ruang cetak adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kesalahan. Langkah berikutnya adalah proses slicing dan preview. Tahap krusial berikutnya adalah stitching, di mana model 3D Anda diiris menjadi ribuan lapisan tipis. Repetierhost menggunakan switcher bawaan untuk mengubah model menjadi instruksi G-code yang dapat dibaca oleh printer. Pada tahap ini, Anda dapat mengatur berbagai parameter switching yang akan sangat memengaruhi kualitas dan waktu cetak, seperti ketebalan lapisan. Semakin tipis, semakin halus detailnya, namun semakin lama waktu cetak. Kecepatan cetak memengaruhi durasi dan kualitas permukaan. Suhu extruder dan bed penting untuk adhesi lapisan dan mencegah warping. Setelah switching, gunakan fitur preview yang detail. Ini memungkinkan Anda melihat setiap lapisan model dan mensimulasikan bagaimana printer akan mencetaknya. Dengan Mum Preview, Anda dapat mendeteksi potensi masalah seperti struktur penopang yang tidak memadai atau area yang rapuh sebelum memulai cetak, menghemat waktu dan material yang berharga. Langkah berikutnya adalah mulai mencetak dan kontrol cetak. Kirim G-code. Setelah proses switching selesai, file G-code menjadi instruksi utama bagi printer 3D untuk mulai bekerja. File ini bisa dikirim ke printer dengan beberapa cara sesuai konektivitas yang tersedia.
Jika menggunakan USB, printer akan terhubung langsung ke komputer sehingga perintah dapat dikirim secara real-time. Jika jaringan tersedia, TCP/IP dapat digunakan agar printer dapat diakses melalui koneksi LAN atau Wi-Fi yang memudahkan integrasi dengan banyak perangkat. Alternatif lainnya, G-code dapat disimpan ke dalam SD card, lalu dimasukkan langsung ke printer. Metode ini sering dianggap lebih stabil karena mengurangi risiko gangguan komunikasi. Memilih cara pengiriman yang tepat sangat penting untuk kelancaran pencetakan, karena gangguan transfer data bisa mengakibatkan hasil cetak gagal atau terhenti di tengah jalan. Pantau proses cetak. Selama pencetakan berlangsung, pemantauan secara real-time sangatlah penting untuk memastikan hasil yang diinginkan tercapai. Melalui antarmuka Repetier Host, pengguna dapat melihat berbagai informasi penting seperti suhu nozzle dan bed, kecepatan cetak, serta estimasi sisa waktu pencetakan. Informasi ini membantu pengguna mengambil keputusan cepat jika terjadi masalah, misalnya suhu yang tidak stabil atau material yang tidak keluar dengan baik. Selain itu, visualisasi progres lapisan yang sedang dicetak juga tersedia, sehingga memudahkan pengguna memastikan model tercetak sesuai desain. Pemantauan aktif ini mencegah terbuangnya material akibat error yang tidak terdeteksi sejak awal. Dengan begitu, produktivitas meningkat dan kualitas hasil cetak lebih terjamin. Kontrol manual. Dalam beberapa kondisi, pencetakan membutuhkan intervensi langsung dari pengguna. Repetier Host memberikan opsi kontrol manual terhadap parameter penting seperti suhu nozzle, suhu bed, atau kecepatan ekstrusi. Misalnya, jika terlihat adanya masalah stringing, benang-benang tipis antar bagian cetakan, pengguna dapat menurunkan suhu atau menyesuaikan kecepatan ekstrusi. Demikian pula, jika ada potensi layer shifting, lapisan bergeser, pengguna bisa melakukan penyesuaian kecepatan cetak. Kemampuan ini sangat penting terutama saat mencetak model kompleks yang membutuhkan presisi tinggi. Dengan adanya kontrol manual, pengguna bisa lebih fleksibel mengatasi masalah tanpa harus menghentikan dan mengulang pencetakan dari awal, sehingga waktu dan material lebih hemat. Dan terakhir adalah kontrol jarak jauh. Untuk memberikan kenyamanan lebih, Repetier menyediakan fitur Repetier Server yang memungkinkan printer dikendalikan dari jarak jauh. Dengan koneksi jaringan, pengguna dapat memantau status cetak melalui browser web atau bahkan aplikasi mobile. Fitur ini sangat bermanfaat jika pencetakan membutuhkan waktu lama, misalnya lebih dari 10 jam, sehingga pengguna tidak perlu berada di dekat printer terus-menerus. Selain memantau, beberapa fungsi kontrol seperti menghentikan cetak, mengatur suhu, atau memulai cetakan baru juga bisa dilakukan dari jarak jauh. Ini memberikan efisiensi tinggi terutama untuk workshop atau laboratorium dengan banyak printer. Dengan kontrol jarak jauh, manajemen pencetakan menjadi lebih fleksibel, aman, dan produktif. Teknologi Printer 3D telah membuka pintu inovasi tanpa batas, memungkinkan kita untuk mengubah ide-ide digital menjadi realitas fisik yang konkret. Dengan kemampuannya mencetak objek lapis demi lapis, kita dapat menciptakan segala sesuatu, mulai dari prototipe hingga produk akhir yang kompleks. Demikianlah pembahasan kita mengenai langkah-langkah mulai mencetak dan mengontrol proses cetak pada teknologi 3D printing. Melalui pemahaman tentang pengiriman G-code, pemantauan proses secara real-time, kontrol manual, hingga kontrol jarak jauh, diharapkan Anda mampu lebih terampil dalam mengelola proses pencetakan agar hasil yang diperoleh lebih presisi, efisien, dan sesuai kebutuhan. Semoga materi ini dapat memperluas wawasan serta menjadi bekal praktis dalam penerapan teknologi manufaktur digital. Cetak model dengan G-code rapi. Pantau proses dengan penuh teliti. Ilmu hari ini semoga memberi bekal berharga untuk masa depan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.